Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amiruddin H. dari SD Negeri 27 Pasipo, calon guru penggerak Angkatan 10. Kali ini, saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi. Ini terkait masalah kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara tentang pengajaran dan pendidikan, di mana pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin, sedangkan pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian, tentang kodrat alam dan kodrat zaman. Sebagai pendidik harus terbuka dan mengikuti perkembangan zaman yang ada. Namun tidak semua yang baru itu baik. Jadi perlu diselaraskan dulu. Dalam konteks pembelajaran, kita harus bekali murid dengan aba 21. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan anak di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Artinya, setiap anak sudah membawa sifat dan karakter masing-masing, sehingga bagaimana seorang pendidik menuntun anak ke arah yang lebih baik. Sedangkan tentang budi pekerti, menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti, watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan bentuk kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa atau objektif, sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Guru harus menjadi teladan agar murid bisa menjadi pribadi yang berakhlak mulia. Nah, untuk merefleksi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1, di mana guru hanya mentransfer materi. Yang kedua, tidak memperhatikan keadaan murid, artinya tidak melihat bagaimana kodrat alam dan kodrat zaman pada murid. Yang ketiga, hanya melihat hasil evaluasi. Nah, yang keempat, guru hanya memperhatikan keberhasilan hanya berdasarkan nilai KKM. Nah, yang kedua, tentang refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini. Nah, yang berubah pemikiran atau perilaku setelah mempelajari modul. Setelah mempelajari modul tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa yang saya lakukan dan pikirkan selama ini tidaklah tepat. Guru harus melakukan pembelajaran secara menyeluruh dan memperhatikan kognitif, afektif, psikomotor, serta sosial budaya peserta didik. Artinya, guru harus memberi tuntunan dengan sabar dan ikhlas, serta memahami karakter murid. Nah, yang ketiga, tentang refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang segera bisa dapat terapkan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara,
Yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Nah, yang kedua, menjadikan murid sebagai subjek pembelajaran. Nah, yang ketiga, menerapkan pembelajaran abad 21. Nah, itulah tadi pemaparan tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.